Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga sistem etika yang menjadi pedoman dalam bertindak. Namun, dalam kehidupan nyata, penerapan nilai-nilai Pancasila masih menghadapi berbagai tantangan. Melalui 2 studi kasus, kita akan melihat bagaimana nilai Pancasila dapat diterapkan maupun dilanggar. Salah satu upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dilakukan melalui Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter. Program ini dirancang untuk membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Namun, pendidikan karakter tidak cukup hanya disampaikan melalui materi pembelajaran. Nilai-nilai tersebut perlu dicontohkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, peran guru dan lingkungan sekolah menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan dari program ini. Ketika nilai-nilai Pancasila hanya diajarkan sebagai teori tanpa diiringi keteladanan yang konsisten, maka siswa dapat memandangnya sebagai sekadar formalitas. Akibatnya, tujuan pembentukan karakter menjadi sulit tercapai secara optimal. Kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan karakter tidak hanya bergantung pada kurikulum, tetapi juga pada komitmen seluruh lingkungan pendidikan untuk menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Studi kasus kedua menunjukkan situasi yang berlawanan. Sebuah proyek pembangunan jalan desa yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru diwarnai praktik korupsi. Terjadi penyimpangan dalam proses tender, pengurangan kualitas material, dan penyalahgunaan anggaran pembangunan. Akibatnya, jalan yang dibangun cepat rusak dan masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Tindakan ini melanggar seluruh nilai Pancasila, tidak mencerminkan moral dan tanggung jawab, merugikan masyarakat, merusak kepercayaan publik, mengabaikan prinsip demokrasi yang jujur, serta menghilangkan keadilan sosial. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana krisis etika dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kedua studi kasus tersebut memperlihatkan dua sisi berbeda dari penerapan Pancasila sebagai sistem etika. Pada kasus pendidikan berkarakter, tantangannya adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila diwujudkan melalui keteladanan yang konsisten. Sementara itu, pada kasus korupsi pembangunan, masalah muncul ketika nilai-nilai tersebut diabaikan demi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, Pancasila tidak cukup jika hanya dipahami atau dihafalkan. Nilai-nilainya perlu diwujudkan dalam tindakan nyata di berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang berintegritas, adil, dan beradab.